Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Malang Mengaji dengan transfer ke nomor rekening berikut. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai, alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini tanggal 6 Rabiul Akhir Rabiul Tsani insyaallah 6 Rabiul Tsani 1439 Hijriah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis zikir, majelis ilmu yang dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di majelis itu kita dikenalkan kepada Allah, kita disuguhkan kepada kita teladan-teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di antara wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting. Jadi hal yang semacam ini bagian dari pelaksanaan perintah Allah, perintah Rasulullah untuk talabul ilm dan untuk berqudwah, mengikuti teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik, uswah hasanah, bagi orang-orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan berharap kepada hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sekarang berada di Rabiul Tsani, sementara sebelumnya adalah Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal ada 3 peristiwa besar. Ada 3 peristiwa besar. Masing-masing memiliki nilai di hati kita umat Islam dan memiliki kedudukan. Pertama adalah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal, walaupun ada khilaf di tanggalnya, bahkan juga ada khilaf sedikit di bulannya, tapi yang masyhur di bulan Rabiul Awal. Kemudian di bulan Rabiul Awal terdapat juga hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kemudian di bulan Rabiul Awal terdapat pula wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada peristiwa besar. Peristiwa besar yang keempat itu bukan di bulan Rabiul Awal, yaitu di bulan Ramadan, berupa diangkatnya Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul. Itu tentu peristiwa yang sangat besar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walaupun kelahiran Nabi SAW merupakan peristiwa yang mubarak, peristiwa yang besar,
Akan tetapi peristiwa yang terbesar, yang lebih besar, melebihi kelahiran Nabi SAW, karena menjadi pembeda antara hak dan batil, adalah hijrahnya Nabi SAW. Hijrahnya Nabi SAW merupakan tonggak berdirinya masyarakat Muslim dan berdirinya negara Islam. Kalau kelahiran Nabi Muhammad SAW hampir sama dengan kelahiran banyak manusia, sama-sama lahir, tetapi diutusnya Rasulullah, lalu hijrahnya Rasulullah, diutusnya Rasulullah itu tersendiri, diabadikan di dalam Al-Quran. Karena Nabi SAW mulai melaksanakan fungsinya sebagai penyelamat manusia dengan membaca Al-Quran, dengan mentazkiyah nufus, dengan mengajarkan Quran dan Sunnah, ya sejak diangkat menjadi Rasul SAW. Maka bi'tsah Nabi disebut sebagai minnah oleh Allah. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Itu diabadikan betul oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai minnah, anugerah terbesar, melebihi wiladah, melebihi kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu lebih besar lagi, puncak daripada risalah itu ada pada hijrah. Karena risalah Nabi SAW bisa diterapkan, terwujud bangunannya pada saat beliau hijrah. Dan itu di Rabiul Awal. Hijrah Nabi SAW merupakan tonggak sejarah tegaknya hukum Islam, berdirinya masyarakat Islam, kemudian terbentuknya kebudayaan Islam, peradaban Islam, negara Islam yang memimpin dunia. Bahkan menyuguhkan untuk kemanusiaan di dunia ini satu peradaban yang spesial, yang khusus, yang istimewa, tidak ada duanya sepanjang masa sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Nah, karena begitu pentingnya hijrah Nabi SAW yang terjadi di bulan Rabiul Awal ini, sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadikannya sebagai tonggak sejarah, sebagai peristiwa untuk menghitung semua peristiwa dalam Islam. Jadi sejarah Islam tahun satunya itu dihitung dari hijrahnya Nabi SAW. Peristiwa-peristiwa lain mengalahkan hijrahnya Nabi SAW. Itu ijma' para sahabat. Ijma' para sahabat radhiyallahu anhum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alasan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf, al-hijrah farraqat bainal haqqi wal batil. Hijrah memisahkan antara al-haq dan al-batil. Fa'arrikhu biha. Maka tulislah kalender atau penanggalan berdasarkan hijrah Nabi SAW. Maka itulah yang menjadi awal kita umat Islam punya peradaban sendiri, punya penanggalan sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari 3 peristiwa wiladah Nabi SAW, kemudian hijrah Nabi SAW, kemudian wafat Nabi SAW, peristiwa kemudian yang paling penting adalah wafat Nabi SAW. Wafat Nabi SAW, karena wafatnya beliau tidak seperti wafatnya manusia biasa, tidak seperti wafatnya para anbiya. Jangankan manusia biasa, para anbiya saja
tidak ada yang menyamai wafatnya itu dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terputuslah wahyu, terputuslah nubuwah, kenabian. Tidak ada lagi kabar dari langit, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan tentang agungnya, besarnya peristiwa ini sekaligus besarnya musibah. Tidak ada musibah yang menimpa umat Islam melebihi musibah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musibah terbesar yang menimpa umat Islam. Andai saja kita faham, andai saja kita tahu, kita sadar. Ya tentu berbeda dengan agama Imamiyah, Syiah Imamiyah yang mendramatisir wafatnya, syahidnya Sayyiduna Al-Husain radhiyallahu an, lalu dijadikan sebagai musibah terbesar, kemudian dibuat sebuah agama yang dibikin-bikin dan menjadi musibah bagi umat Islam sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang musibah wafatnya beliau ini dalam hadis Ibnu Majah rahimahullah. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, ayyuma ahadin minan nas au minal mu'minin usiba bimusibatin falyata'azza bimusibatihi bi anil musibah allati tusibuhu bi ghairi fa inna ahada min ummati la yusaba bi musibatin ba'di asadda alaihi min musibati. Mungkin hadis ini baru pertama kita dengar. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ayyuma ahadin minan nas, siapa saja dari manusia, au minal mu'minin, atau siapa saja dari kaum mukminin, usiba bimusibah, yang mengalami satu musibah, falyata'azza bimusibatihi bi, maka hendaklah dia bertakziah, mentakziahi musibahnya bi dengan musibahku. Musibah, bertakziah itu kan bela sungkawa. Bela sungkawa itu adalah kita ikut meringankan beban saudara kita yang sedang kena musibah dengan hiburan, dengan doa. Ya, itu adalah takziah. Lah Nabi menyuruh agar kita, siapa saja yang kena musibah, untuk meringankan musibahnya itu dengan mengingat musibah wafatnya Nabi SAW. Hendaklah bertakziah, mentakziahi musibahnya dengan aku, meringankan beban musibahnya dengan mengingat musibah wafatku. Kata Nabi SAW, fa inna ahadan min ummati, karena sesungguhnya seseorang dari umatku, la yusaba bi musibatin ba'di, tidak akan dilanda musibah setelahku, asadda alaihi, yang lebih berat dirasakan oleh orang mukmin, min musibati, daripada musibahku, daripada kewafatanku, daripada musibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Imam As-Sindi mengatakan falyata'azza wa yukhaffif ala nafsihi mu'nata tilkal musibah bi tadhakkuri hadhil musibah al-'azimah idhi saghira tadmahil fi jambil kabirah fa haitsu sabara 'alal kabirah la yanbaghi yubali bis saghirah. Kata Imam As-Sindi, hendaklah dia meringankan atas dirinya beban musibahnya dengan mengingat musibah agung, musibah Rasulullah SAW. Sebab musibah kecil akan mengecil, akan menghilang di samping musibah yang besar.
Kalau kita bisa bersabar atas musibah besar, hendaknya tidak peduli dengan musibah kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah Ummu Aiman radhiyallahu anha. Ummu Aiman radhiyallahu anha menangis pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Lalu ditanyakan kepadanya, "Mengapa Anda menangis?" Lalu dia mengatakan, "Sesungguhnya demi Allah, aku mengetahui bahwa Nabi pasti akan mati. Saya tahu, saya sadar, saya yakin. Tetapi aku menangis karena wahyu dengan wafatnya Nabi terputus dari langit. Jadi saya menangisi atas wahyu yang terputus dari kami dari langit. Karena wahyu adalah bimbingan langsung dari Allah, bimbingan ilahi. Dengan wafatnya Rasulullah SAW maka musibah besar, yaitu wahyu tidak lagi turun dari langit. Tapi sudah ada di Quran, itu disuruh pelajari. Tidak langsung dibimbing dari Allah dari langit melalui seorang rasulnya. Rasulnya sudah dicabut, wahyunya sudah terputus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abu Burdah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nujumu amanatun lis-sama', fa idza dhahabatin nujumu atas sama'a ma tu'at, wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun." Hadis riwayat Imam Muslim. An-nujum, bintang gemintang, adalah amanah di langit. Amanah untuk langit. Jika bintang itu sudah hilang, maka datanglah kepada langit apa yang dijanjikan, yaitu kiamat. Wa ana amanatun li ashabi, aku adalah amanah bagi para sahabatku. Kalau aku pergi maka datanglah apa yang dijanjikan kepada para sahabatku. Dan ashabi amanatun li ummati, para sahabatku adalah amanah bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, kalau para sahabatku sudah pergi maka datanglah kepada umatku apa yang sudah dijanjikan kepada mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Nawawi rahimahullah mensyarah hadis ini dengan mengatakan, saya adalah amanah untuk para sahabat saya. Kalau saya pergi maka sahabat saya diberi apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Apa yang dijanjikan oleh Allah untuk para sahabatnya ketika Nabi sudah wafat? Al-fitan wal hurub. Fitnah dan perang-perang. Fitnah dan peperangan. Wartidadu man irtadda minal a'rab. Murtadnya orang yang murtad dari bangsa Arab. Waqtilafil qulub, dan berselisihnya hati, retaknya hati. Yang dulu di zaman Nabi SAW adalah satu umat, satu tubuh, satu hati. Begitu Nabi wafat, banyak yang murtad, terjadi fitnah, terjadi perang, dan hati pun pecah, hati pun retak. Dan yang sejenis dengan ini dari apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, dan itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Itulah bahwa kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam memang musibah besar. Selain terputusnya wahyu, terputusnya bimbingan dari langit, maka terjadi murtad, terjadi perang yang dahsyat, peperangan menimpa kaum muslimin zaman itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengerucut kepada akhir-akhir hayat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ringkas cerita, haji wada, turun
Surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam sempurna, Allah ridho. Kemudian pulang. Terus kemudian kira-kira 9 hari sebelum wafat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wattaqu, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yauman, pada suatu hari, turja'una, yang kalian akan dikembalikan, fihi, di dalam hari itu, ilallahi, kepada Allah, summa tuwaffa, kemudian kullu nafsin, masing-masing jiwa, tuwaffa, dipenuhi, disempurnakan, diberi secara penuh, secara sempurna, maka sahabat apa yang sudah dikerjakan. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Kemudian setelah itu Nabi SAW minta kepada para sahabatnya untuk menjenguk syuhada Uhud. Nabi rindu kepada para sahabatnya yang gugur dalam perang Uhud. Akhirnya beliau pun pergi ke Uhud, ke makam syuhada Uhud, lalu mengucapkan assalamualaikum ya syuhada Uhud, antumus sabiqun wa inna insyaallahu bikum lahiqun wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Selamat untuk kalian wahai para syuhada Uhud, kalian telah mendahului kami insyaallah akan menyusul kalian, kami insyaallah akan menyusul kalian. Setelah beliau SAW pulang dari ziarah syuhada Uhud, dan memang ziarah kubur adalah sunnah di dalam Islam, dengan cara-cara yang sudah diatur dalam sunnah supaya tidak salah. Karena di awal Islam ziarah kubur juga dilarang, soalnya orang masih dekat dengan masa kejahiliaan, khawatir ziarah kubur tapi isinya jahiliyah. Nah, maka kemudian setelah itu dibolehkan, diatur oleh Nabi SAW, dengan harapan tentunya semuanya sudah berakidah Islam, berilmu Islam. Kalaupun ziarah kubur sudah berbeda dengan orang kafir ketika dikubur, ketika di makam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik. Ketika Rasulullah SAW pulang, ya, ketika Nabi SAW pulang dari Uhud, dari ziarah kubur, beliau SAW menangis. Lalu beliau ditanya oleh para sahabat, ini saat beliau pulang, mayukika ya Rasulullah, apa yang menjadikan anda menangis wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, istaqtu ila ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat radhiyallahu anhum kemudian menanyakan kepada beliau, awalasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjelaskan, la antum ashabi, amma ikhwani faqaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarawni. Tidak, kalian bukan ikhwani yang saya maksud.
kalian adalah ashabi, kalian adalah para sahabatku. Adapun istilah ikhwani yang saya maksud adalah satu kaum yang mereka nanti akan hadir, akan datang setelah aku wafat, dan mereka beriman kepadaku sementara mereka belum pernah melihat aku. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ikhwan, saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Karena kita beriman kepada beliau tanpa kita melihat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai sakit. Karena sakitnya beliau adalah 10 hari. Hari ke-10 sudah tidak enak. Hari 9 seperti tadi yang kita terangkan. Kemudian di hari 9 ini beliau merasakan sakit beda dari biasanya. Nah, sebab sakitnya ini kalau diingat-ingat ya, ada sebabnya. Walaupun sebab itu bukan menentukan, ada sebabnya. Sebabnya adalah konspirasi wanita Yahudi. Sebab yang dirasakan dari permulaan sakitnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah racun yang dibubuhkan oleh seorang wanita Yahudi. Tentu wanita Yahudi hanyalah sekedar eksekutor. Di baliknya adalah Yahudi. Orang Yahudi adalah orang paling jahat, paling benci, dan bangsa pembunuh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, makanan diracun dan sempat dimakan oleh Nabi SAW dan oleh para sahabat. Lalu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi adalah maksum. Nabi adalah maksum. Termasuk maksum adalah dilindungi dari kejahatan dan pembunuhan. Dan ini sebagai bukti kalau Nabi adalah Rasul. Peristiwa ini bukti mukjizat Nabi adalah Rasul. Nabi SAW langsung mengatakan irfa'u aidiakum. Tolong angkat tangan kalian, jangan makan, tinggalkan makanan. Karena saya diberitahu makanan ini diracun. Kemudian Nabi SAW saat sakit, pada saat sakit ini beliau mengatakan, rasanya aku masih merasakan makanan yang pernah kumakan di Khaybar dulu, di kampung orang Yahudi. Di Khaybar. Nabi sudah menang melawan Khaybar, mengalahkan orang Yahudi yang berkhianat. Tapi orang Yahudi selalu melakukan kecurangan, kejahatan. Lalu Nabi SAW mengatakan, fahadha awanu quti'at abhuri. Ini adalah masa atau waktu di mana urat di punggungku putus. Jadi ya artinya kalau urat itu putus pasti orang itu wafat. Jadi artinya Nabi mengatakan inilah saat kewafatanku. Nah, karena peristiwa itu beberapa tahun sudah lewat, tapi Nabi mengingat sebagai hamba Allah dan Rasul Allah, sebagai manusia bashar, manusia yang makan dan minum, yang bisa sakit dan seterusnya fisiknya, maka beliau ingat itu. Kok rasanya aku merasakan makanan yang beracun yang kumakan waktu perang Khaybar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis diterangkan bahwa Ummu Mubashir radhiyallahu anha masuk menemui Rasulullah SAW di kamar di saat Rasulullah sakit yang membawa kepada wafat.
Ummu Mubashir berkata, bi abi anta ya ummi. Bi abi wa ummi, afwan, bi abi wa ummi ya Rasulullah. Ma tattahimu bi nafsik. Ya Rasulullah, kira-kira apa yang Anda curigai kok Anda sakit? Sakitnya parah, tidak pernah seperti ini. Karena terus Ummu Bashir bilang, karena kalau kok saya curiga makanan yang dimakan bersama Anda di Khaybar dulu. Karena anaknya Ummu Mubashir yang bersama Nabi dulu, ikut makan Nabi dulu, wafat sebelum Nabi SAW. Ummu Mubashir mengingatkan, barangkali ini gara-gara makanan dulu ya Rasulullah. Nabi sendiri bilang, wa ana la atahim ghairah. Aku juga tidak punya curiga yang lain. Aku juga tidak punya kecurigaan yang lain. Hadza awanu qat'i abuhri. Ini adalah waktu kewafatanku. Maka Nabi SAW berdasarkan ini, beliau menghimpun antara pahala syahid, ya, pahala syahid yang itu merupakan wafat paling mulia, dan antara sakit panas yang sangat double sakitnya, kata Nabi, melebihi orang lain ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah. Karena sakitnya sangat, kemudian beliau ditanya dan mengatakan, iya, sakitku melebihi sakit orang di antara kalian. Nah, sakit itu adalah menjadi sebab diangkatnya derajat seseorang. Ya, jadi kafaratul dzunub. Kalau ini adalah musibah yang dirasakan Nabi SAW melebihi yang lain, ya tentu fadilahnya melebihi yang lain. Ma'asyarul muslim rahmatullah. Tapi perlu diketahui bahwa itu perasaan Nabi SAW dan itu tidak menentukan, karena Nabi adalah maksum. Nabi SAW maksum dari mana? Kita tahu kalau itu bukan menentukan. Nanti kita ikuti bersama bahwa Nabi ditanya, kamu minta kekal atau minta wafat? Nabi minta wafat. Itu pilihan yang dipilih oleh Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kesempatan, kamu mau kekal hidup lama lagi ataukah ingin wafat sekarang? Itu yang menentukan, dan Nabi memilih, aku milih wafat. Aku milih ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sakitnya Nabi ini di hari itu juga sepertinya di hari 9 itu. Selain Nabi SAW ziarah ke makam syuhada Uhud, beliau juga bertakziah dan mengiring jenazah ke Baqi' di hari-hari yang bersamaan, apakah hari 10, 9 atau sama-sama hari 9, di waktu yang berdekatan. Ini diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini sudah sakit, beliau sudah sakit sudah mulai sakit, tapi sudah terasa sakitnya ini bukan biasa. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bercerita, raja'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min janazatin bil Baqi'. Pada suatu hari Rasulullah SAW pulang kepada saya dari mengiring jenazah di Baqi'. Wa ana ajidu suda'an fi ra'si wa ana aqul wa ra'sah. Saya katakan ketika Nabi pulang itu, kok saya, kata Sayyidah Aisyah, saya ini pusing kepala saya. Saya merasakan sakit sekali di kepala. Maka saya sambat, ngalem kepada suaminya, Nabi Muhammad SAW. Saya katakan, waroksa, aduh kepala saya sakit. Rasulullah SAW yang disambati balik memberikan
jawaban mengungkapkan rasa sakitnya yang mulai dirasakan. Bal ana wa ra'sah, bahkan kepalaku ini sakit, sama-sama sakitnya kalau gitu. Ya, walaupun Nabi SAW sakit, tapi beliau masih sempat mengguyoni istrinya, menghibur istrinya. Beliau begini, madarraki law mutti qabli faghasaltuki wa kafantuki thumma salaitu alaiki wa dafantuki. Aisyah, kalau kamu mati sebelum aku, kalau kamu mati sebelum aku, kan gak masalah toh. Akan saya mandikan, akan saya kafani, terus saya sholati, ya terus saya makamkan gitu. Kata Nabi SAW. Akhirnya Sayyidah Aisyah yang juga pusing itu ya sempat guyon, cemburu. Lakinni aulakaanni, kalau menurutku sih gitu kan, lakaanni bika wallahi law fa'alta dzalika laqad raja'ta ila baiti fa'arasta fihi bi ba'di nisa'ik. Kalau menurut saya, kalau kamu melakukan itu, aku betul-betul mati. Setelah kamu kubur, kamu kembali ke rumahku. Nah, kamu berbulan madu dengan sebagian istrimu yang lain gitu. Ya, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah tersenyum. Ya, Rasulullah tersenyum. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, "Tsumma budi'a bi wajhihi alladhi mata fihi." Nah, itulah awal sakitnya Nabi yang membawa wafat. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi kita terangkan bahwa yang menentukan wafatnya Nabi SAW adalah pilihan. Adanya makan yang diracun beberapa tahun sebelumnya, itu hanyalah sebab yang dirasakan oleh Nabi. Tapi Nabi adalah maksum. Nabi diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Muwaihibah. Ini juga seorang sahabiyat radhiyallahu anha, seorang sahabat radhiyallahu anhu yang jarang sekali kita sebut. Abu Muwaihibah, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mantan budak Nabi. Beliau berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jawfil lail. Saya diutus oleh Nabi di tengah malam. Tengah-tengah malam Nabi nyuruh saya, ya Aba Muwaihibah, inni qad umirtu an astaghfira li ahli al-baqi' fantalik ma'i. Abu Muwaihibah, aku diperintah oleh Allah untuk berdoa, mendoakan ampunan bagi seluruh orang mukmin yang wafat di Baqi' tengah malam. Fantalik ma'i, maka ikutilah saya. Maka ikutlah bersama saya, berangkatlah bersama saya. Fantalaqtu ma'ah, maka saya pun menyertai Nabi SAW. Ketika beliau sudah di Baqi' tengah malam, ziarah kubur tengah malam, diperintah oleh Allah untuk berdoa, minta ampunan bagi ahli Baqi'. Untuk kuburan syuhada Uhud sudah, untuk Baqi' yang mengantarkan jenazah sudah. Ini khusus ke Baqi' untuk minta ampunan kepada Allah bagi mereka. Assalamualaikum ya ahlal maqabir, liyahna lakum ma asbahtum fihi mimma asbaha fihi nas, law ta'lamuna ma najjakum Allahu min aqbalatil fitan ka qita'il lailil mudlim yattabi'u awwalaha akhiruha al akhiratu syarrun minal ula. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kuburan Baqi', dan semoga pagi esok kalian dalam keadaan nyaman dari pagi yang dirasakan oleh manusia. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian daripadanya, seandainya kalian mengerti musibah yang kalian sudah diselamatkan oleh Allah daripadanya,
tentu kalian akan bahagia. Artinya tentu kalian semakin bahagia, semakin ridho bahwa kalian diwafatkan oleh Allah sebelumnya, itu untuk kebaikan kalian. Aqbalatil fitan, fitnah-fitnah sudah datang menghadap. Kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan gelapnya malam, semakin malam semakin gelap. Yattabi'u awwalaha akhiruha, yang akhirnya mengikuti awalnya. Al-akhiratu syarrun minal ula, yang akhirnya lebih buruk dari awalnya. Nabi SAW bercerita tentang fitnah. Itulah musibah yang akan datang dengan wafatnya Nabi SAW, lalu diiringi dengan musibah-musibah besar. Maka bulan Rabiul Awal adalah bulan wafat Nabi, bulan musibah yang besar bagi kaum muslimin. Tidak ada musibah yang melebihi musibah saat itu. Kemudian Nabi SAW menghadap Abu Muwaihibah. Ya Aba Muwaihibah, inni qad utitu mafatiha khazainid dunya wal khuldi fiha tsummal jannah. Wahai Abu Muwaihibah, aku telah diberi oleh Allah kunci-kunci gudang dunia dan kekekalan di dunia. Artinya tinggal lama di dunia, kemudian surga. Khuld fiha itu tinggal lama di dunia, panjang umur, terserah Nabi milih berapa. Summa al-jannah, baru setelah itu surga. Wa khuyyirtu baina dzalik wa baina liqa'i rabbi azza wa jalla wal jannah. Aku diberi pilihan oleh Allah untuk memilih antara itu, antara kekayaan dunia dan tinggal lama di dunia dengan bertemu Allah dan surga. Aku diberi pilihan, diserahkan kepada aku. Kemudian Nabi mengatakan, qala la wallah, la wallah ya Aba Muwaihibah, laqad ikhtartu liqa'a rabbi azza wa jalla wal jannah. Tidak, demi Allah, wahai Abu Muwaihibah, aku sudah memilih pertemuan dengan Allah, dengan Tuhanku azza wa jal, dan surga. Kemudian Nabi SAW istighfar, Allah maghfir li ahlil baqi, Allah maghfir li ahlil baqi, Allah maghfir li ahlil baqi. Lalu beliau pulang, pergi. Lalu disitulah Nabi memulai rasa sakitnya yang berakhir dengan Allah mencabut nyawanya. Nah ini di hari-hari yang bersama, di hari yang sama, sekitar 10 sebelum wafat atau 9 sebelum wafat peristiwa ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebagai istrinya sudah tahu ini dan bercerita. Nabi itu ketika masih sehat dulu pernah bersabda begini. Ketika masih sehat pernah bersabda, innahu lam yaqdi nabiyyun qat hatta yara maq'adahu minal jannah tsumma yahya aw yukhayyar. Ya, tidak ada nabi yang dicabut nyawanya oleh Allah kecuali setelah melihat tempat duduknya di surga, kemudian hidup atau disuruh milih antara hidup dan mati tadi. Nah, Nabi SAW ini, ingat Sayyidah Aisyah cerita, ketika Nabi SAW akan datang ajal kepada beliau, ya, dan kepala Nabi SAW ada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW itu agak pingsan gitu, kemudian tersadar, bangun, lalu mengatakan Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Itu didengar oleh Sayyidah Aisyah, ya Allah, dalam rafiq al-a'la, dalam rafiq al-a'la. Lalu Sayyidah Aisyah menyimpulkan, karena diingat ilmu sabda Nabi saat beliau sehat mengabarkan, saat sekarang beliau sakit kemudian kok ngomong begini, ini yang dimaksud dengan takhyir. Maka idzan la yujawiruna fa araftu annahu haditsul ladzi kana yuhadditsuna wa huwa sahih. Berarti Nabi sudah akan wafat. Inilah saya tahu, inilah yang dimaksud oleh Nabi dengan sabdanya saat beliau sehat dulu, bahwa seorang Nabi tidak akan wafat sebelum melihat
tempatnya di surga, kemudian disuruh milih. Kamu di dunia diberi kekayaan, panjang usia, ataukah berjumpa Allah dan di surga? Lalu jawaban Nabi, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la. Ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya bercerita ini ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim. Jadi beliau Sayyidah Aisyah itu mendengar Nabi mengatakan ma'alladzin, Nabi mengatakan firrafiqi al-ala, firrafiqil a'la. Bahkan di dalam hadis Muslim langsung saya mendengar Nabi mengucapkan ayat ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin, surat An-Nisa 69. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Taib, secara singkat ar-rafiqul a'la itu apa? Ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan para nabi, ada yang mengatakan surga. Masing-masing ada dalilnya. Imam Ibnu Hajar mengatakan ar-rafiqul a'la itu al-jannah, tempat surga, tempat yang bernama surga. Di situ ada nabi, di situ ada malaikat, nanti juga ketemu Allah. Maka rafiqul a'la adalah surga. Ar-rafiqul a'la adalah jannah. Kata Imam Al-Jauhari yang ahli bahasa, al-jannah. Juga Ibnu Ishaq mengatakan ar-rafiqil a'la al-jannah. Ada tambahan kalau Ibnu Ishaq, ada tambahan al-jannah. Nah itulah. Maka ketika disebutkan wa hasuna ulaika rafiqa, yang para nabi, para siddiq dan seterusnya tadi, ya itu teman di surga. Artinya memang tempat, yaitu surga, beserta orang-orang yang menjadi teman terbaik di sana, para nabi, para malaikat. Itulah yang juga kalau kita berdoa sebelum tidur yang dulu sudah saya ijazahkan, ya bismillahi wada'tu jambi waghfirli Allahumma ighfirli dzambi wa fukka wa askhi wa akhsi syaitani wa fukka rihani wa dha'if mizani wa thaqil mizani Allahumma ij'alni fir rafiqil a'la. Sebelum tidur itu artinya ya minta kalau wafat dimasukkan surga, fir rafiqi al-a'la. Taib, Nabi Muhammad SAW sakit selama sekitar 10 hari, itu yang rajih. Ada yang mengatakan 13 hari, ya, ada yang mengatakan lebih kurang, tapi 10 hari insya Allah. Itu yang dipastikan oleh Sulaiman At-Taimi dalam Maghazinya dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad sahih. Jadi Nabi SAW sudah menjalani 10 hari yang mulai awal dari 10 hari sakit yang membawa kepada wafatnya. Ketika Nabi SAW sudah parah, awal sakit masih bergilir, sakit pindah ke rumah istri sampai, tapi ada bedanya. Ketika Nabi bergilir itu, Nabi itu selalu bertanya, besok aku di rumah siapa? Kalau pas giliran Sayyidah Aisyah, Nabi itu tenang, ayam marem gitu. Tapi kalau di rumah selain Sayyidah Aisyah itu, Nabi terasa kayak ingin cepat pindah. Sampai ketika beliau sudah keras sakitnya, seminggu beliau sakit. Dan selama masa sakit itu masih pindah-pindah rumah istri dan masih bisa sesekali kadang kuat keluar ke masjid sholat. Setelah di hari ke-7, 3 hari sebelum wafat yang total full tidak bisa ke masjid total, beliau radhiyallahu anhu ya sebelum itu karena sudah merasa sangat parah, kumpulkan seluruh istriku, lalu minta, apakah kalian ridho kalau aku dirawat di rumah Aisyah? Akhirnya semuanya ridho dan barulah tidak kemana-mana, ada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, untuk mendekati sabda Nabi sendiri yang mengatakan tidak ada Nabi wafat kecuali dikubur di tempat dia wafat. Nah, keluar dari rumah istri giliran yang terakhir kepada Sayyidah Aisyah dipandu oleh Abbas, paman Nabi, dan oleh Ali, misanan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu disitulah ketika pindah itu berarti itu hari Kamis. Ya, hari Kamis. Ya, minta mandi 7 kirbah. Minta mandi 7 kirbah. Lalu segar keluar menemui manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita mungkin di hari itu juga bahwa Nabi SAW keluar di saat yang sakit mau wafat itu, kepalanya diikat dengan kain yang berwarna hitam, lalu beliau duduk di atas mimbarnya, lalu bertahmid, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan, sesungguhnya tidak ada manusia yang punya jasa kepada diriku, yang punya jasa kepada diriku, baik jasa dirinya, jasa hartanya, melebihi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ibnu Abi Quhafah, itu bahasa Nabi. Abu Bakar ibnu Abi Quhafah. Kalau saya boleh menjadikan seseorang sebagai khalil, niscaya sudah aku angkat Abu Bakar sebagai khalil, yaitu kecintaan manusia, kecintaan yang tertinggi. Akan tetapi dalam Islam yang ada hanyalah khullatul Islam, saudara seiman. Ya, khullatul Islam itu lebih afdal. Oleh karena itu mulai sekarang kata Nabi, tutup semua pintu yang bisa masuk ke masjid. Tidak ada pintu dari rumah seseorang yang bisa menuju ke masjid kecuali pintu Abu Bakar dan pintu Nabi. Cuma 2 aja. Selebihnya kalau ada pintu, ya kalau ada pintu kan ada samping kiri pintu, kanan pintu, belakang pintu. Nah itu suruh menutup kecuali hanya pintu Nabi dan pintu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya ya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya yaitu cerita tentang sejak awal sakitnya bahwa Nabi memerintah Abu Bakar untuk mengimami sholat. Nah ketika Nabi sudah parah di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tetap meruqyah dirinya sendiri. Ya, meruqyah dirinya sendiri. Beliau membaca Al-Mu'awwidhat, ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lalu setelah itu ditiupkan, diusap-usapkan ke tubuhnya dengan tangannya sendiri. Tapi ketika beliau sudah sakitnya sangat parah, ya tambah parah, maka Nabi sudah tidak bisa mengangkat tangan, lemas sekali. Sayyidah Aisyah lah yang megang tangannya lalu membaca. Sayyidah Aisyah yang baca. Kemudian setelah itu Sayyidah Aisyah yang meniupkan di tangannya, di tangan Nabi setelah membaca ruqyah mu'awwidhat. Kemudian digerakkan, diusap-usapkan ke tubuhnya karena tangan Nabi lebih berkah. Tangan Nabi tentu mengandung barokah, maka Sayyidah Aisyah tetap menggunakan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan tangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik, kemudian ya 3 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengerucut ke wasiat yang ingin kita sampaikan. Wasiat banyak, tapi kita ingin menyampaikan 1 atau cuma 2 wasiat saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari Kamis Nabi SAW masih sempat mengimami sholat. Karena kalau memang selama 10 hari sebelum Nabi wafat sudah pesan lah kalau Abu Bakar itu suruh ngisi, suruh mengganti beliau mengimami. Kalau seandainya peristiwa ini itu terjadi pada Sayyidina Ali, tentu orang Syiah nggak tahu sudah gegap gempita bagaimana mereka bersorak-sorai untuk mengangkat peristiwa ini sebagai SK surat keputusan pengangkatan Ali sebagai khalifah. Tapi karena ini terjadi pada Sayyidina Abu Bakar, mereka nutup mata, ini dibuang, lalu dibuatlah hadis palsu oleh orang-orang
Syiah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi salat terakhir Nabi memimpin umat Islam, para sahabat Nabi SAW adalah hari Kamis, mengimami salat zuhur. Setelah itu masuk rumah secara full. Setelah hari zuhur tidak bisa lagi keluar. Asar Kamis, Maghrib, Isya Kamis, Jumat tidak bisa keluar. Berarti Jumat itu yang khotib sudah Sayyidina Abu Bakar. Jumat ya, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, Sabtu ya, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Ahad ya, Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Nabi full hanya di rumah. Semua sahabat merasa semakin gelap. 3 hari 3 malam Nabi tidak keluar. Ya, dengan sakit yang luar biasa, melebihi sakit siapapun. Itu kata Nabi. Ya, karena Nabi nikmatnya besar, diuji dengan ujian yang orang lain tidak sanggup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian mari kita perhatikan subuh hari Senin Rabiul Awal, yang masyhur ya tanggal 12 Rabiul Awal, masyhur. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan awal Rabiul Awal, tapi yang masyhur 12 Rabiul Awal, hari Senin. Hari Senin waktu salat subuh, ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengimami salat subuh, ada satu peristiwa yang sangat-sangat istimewa hari itu, pagi itu. Nabi SAW membuka gorden pintu. Jadi sebenarnya saya siapkan infokus itu supaya bisa melihat rumahnya Nabi, pintunya, masjidnya itu kayak apa. Seperti itu maksud saya gitu. Tapi qadar Allah tidak apa-apa, dibayangkan saja ya. Sekarang bayangkan kalau jadi Nabi menghadap ke arah imam di Masjid Nabawi, itu imam ada di shaf depan, lalu berikutnya ada shaf kedua. Pintu rumah Nabi itu di samping kiri pengimaman, kena shaf pertama dan kedua. Nabi langsung ketika Sayyidina Abu Bakar sholat mengimami subuh, seluruh orang ini sudah setengah sholat ini, seluruh orang jadi ada di shaf kedua dan ketiga seterusnya. Jadi begitu Nabi membuka gorden, semua orang bisa melihat. Karena ada di shaf depan, sebelah kiri shaf depan. Kalau kita sekarang imami ngadep ke sana, ini imamnya, ini pintunya. Nabi membuka gorden. Semua sahabat noleh melihat kepada Nabi SAW. Peristiwa luar biasa, 3 hari 3 malam enggak keluar. Nabi keluar itu menyihir. Nabi SAW wajahnya sangat cemerlang, bercahaya, dengan tersenyum, berdiri, berarti kuat. Berarti Nabi kuat, karena Nabi berdiri dari kamar, berdiri ada space, ada ruang antara kamar dengan masjid itu, berjalan di halamannya dulu, dibuka gordennya, melihat ke jamaah. Dengan tersenyum. Sampai sahabat yang menceritakan, sahabat Anas bin Malik, coba seperti apa? Sahabat Anas bin Malik menceritakan senyumnya Nabi dan cahaya wajah Nabi SAW itu seperti apa? Wajah Nabi seperti apa coba? Mungkin kita seperti rembulan. Sahabat Anas tidak. Beliau SAW mengatakan, wa huwa qa'imun ka'anna wajahahu waraqatu mushaf. Beliau
membuka kordennya dengan berdiri, kemudian melihat kepada kita, wajahnya seperti kertas mushaf. Itu menggambarkan bagaimana sahabat itu senangnya kalau membaca Quran. Membaca Quran itu indah, Quran itu bercahaya. Saking kuatnya keimanan sahabat. Jadi melihat kertasnya mushaf yang putih, ada tulisannya itu surah dari Allah Subhanahu wa taala, membaca dari hati yang dalam sangat mencintai Quran. Quran adalah nur, cahaya. Itu subhanallah, hanya karena iman yang kuat sehingga bisa menangkap cahaya Quran, cahaya mushaf, lalu digunakan untuk menggambarkan wajah Nabi seperti kertas mushaf, bercahaya. Fatabassama yadhak, lalu Nabi tersenyum dan tertawa. Tersenyum dan tertawa, komunikasi dengan seluruh jamaah, melihat dengan orang yang di masjid. Kenapa Nabi tersenyum dan tertawa? Karena Nabi melihat pemandangan yang paling indah, menyenangkan hati. Apa? Nabi SAW mengatakan, waju'ilat qurratu ainin li fis shalah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan qurrata ain, yang menyejukkan hatiku, ada dalam sholat. Kalau menyuruh Bilal qomat, arihna ya Bilal bis shalah. Begitu melihat seluruh sahabatnya, seluruh muridnya sholat berjamaah di bawah pimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu, sholat subuh tepat waktu, di waktu fajar, seperti Nabi mengajarkan, tidak ada yang melebihi kebahagiaan Rasulullah SAW selain melihat seluruh sahabatnya, muridnya melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka Nabi senang, tersenyum dan tertawa. Begitu indahnya pemandangan yang setelah mengkhawatirkan 10 hari Nabi sakit, 3 hari tidak bisa keluar. Melihat Nabi bercahaya, wajahnya tersenyum menyapa para sahabat radhiyallahu anhum. Maka sampai dikatakan fahamamna an naftatin minal farah bi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir saja kami terfitnah gara-gara begitu bahagia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum, berdiri tersenyum menyapa kita dengan senyuman dan tertawanya. Sahabat menyangka Nabi sehat, Nabi akan keluar menggantikan imam. Hampir kami lupa kalau ini kami sedang sholat, kan? Hampir saja kami terfitnah. Tapi Nabi SAW dan Abu Bakar sudah mau mundur. Kata Nabi, diam, teruskan. Lalu Nabi SAW setelah menyuruh teruskan, Nabi menutup korden dan tidak pernah ketemu kembali. Itu adalah pamitan Nabi SAW. Pamitan terakhir. Pamitan teragung beliau dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Beliau senang, beliau sangat bergembira, mau menjumpai Allah Subhanahu wa taala, sementara beliau menyaksikan murid-muridnya salat subuh berjamaah, menyembah kepada Allah dengan ibadah yang terbesar. Dan itu perhatian Nabi SAW kepada salat. Nabi SAW sangat peduli dengan salat. Sejak awal dakwah sampai akhir hayatnya, salawatullah wassalamu alaih,
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad sahih dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, kana akhiru kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah ittaqullaha fima malakat aymanukum. Adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, salat, jagalah salat. Jagalah salat, jagalah salat. Itu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagia. Senyum bahagia melihat sahabatnya menegakkan salat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wasiatnya, ittaqullah fima malakat aymanukum, dan takutlah kepada Allah tentang apa yang dimiliki oleh tangan kanan kalian. Ini maknanya yang pertama adalah tentang zakat. Setelah tegakkan salat, yaitu tunaikan zakat. Karena harta adalah apa yang dimiliki oleh tangan kanan kaum muslimin. Kemudian makna yang kedua adalah hak budak. Takutlah kepada Allah, jagalah hak budak, jagalah hamba sahaya. Hamba sahaya adalah kelas manusia di masyarakat yang paling rendah, orang yang paling lemah, du'afa, paling lemah. Maka jangan sampai menzalimi orang-orang lemah. Setelah Rasulullah SAW berwasiat untuk memenuhi hak Allah Subhanahu Wa Taala, hak terbesar, lalu Rasulullah berwasiat untuk memenuhi hak manusia yang paling rendah, yang paling lemah, yang tidak bisa punya daya apa-apa. Jangan zalim, jangan zalim. Tunaikan hak mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis Anas riwayat Imam Ibnu Majah, juga hadis sahih, sahabat Anas mengatakan, kanat ammatu wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hadaratul wafah wa huwa yugharhir bi nafsihi. Adalah kebanyakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, saat beliau meregang nyawa, saat ajal tiba. Beliau mengatakan as-salah wa ma malakat aymanukum. Dan beliau terus mengucapkan itu sampai hilang suara dari lisannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain wasiat salat di akhir hayat beliau, di nafas-nafas terakhir beliau memperingatkan tentang dosa yang besar yang bisa merusak seluruh agama, yaitu dosa syirik. Diperintahkan untuk menjaga salat, untuk zakat, untuk menjaga orang yang paling lemah, dan untuk menghindari apa yang namanya syirik dan sebab syirik. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa sakitnya saat beliau wafat, beliau mengatakan, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka itu adalah orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, kalaulah bukan karena hal tersebut, niscaya sudah aku buka untuk umum kuburan Nabi SAW, tetapi saya khawatir akan dijadikan sebagai masjid-masjid. Wasiat Nabi ini diucapkan 5 hari sebelumnya dan hari setelah menjelang wafat. Diulang kembali wasiat agar tidak menjadikan masjid kuburan menjadi masjid. Dan Nabi mengungkapkan kembali pelaknatannya kepada yang melakukan hal ini. Dan Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi memperingatkan ini adalah untuk memperingatkan umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik, kalau kita renungkan
dari sekian banyak wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wasiat tentang tauhid, wasiat untuk menjauhi syirik, wasiat untuk menegakkan salat, wasiat untuk memenuhi hak manusia, dan peringatan yang besar dari berbuat zalim, jangan sampai menzalimi manusia yang paling lemah sekalipun. Maka dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW menjelang wafat, seperti kesaksian Ali, kesaksian Anas, bahwa akhir yang Nabi sabdakan adalah as-salah, as-salah. Ini tentu menunjukkan perhatian Nabi tentang kedudukan salat. Kedudukan salat yang sangat tinggi, yang diwajibkan saat Isra Mi'raj, yang dijadikan sebagai tiang Islam, yang dijadikan sebagai rukun Islam yang terbesar setelah syahadatain, yang siapa meninggalkannya dengan sengaja maka telah kafir. Ini sekali lagi menunjukkan betapa besar kedudukan salat di dalam Islam dan dalam ajaran Islam. Yang sangat kita prihatinkan hari ini adalah banyak dari kita, dari saudara-saudara kita, tidak mengerti salat, tidak mau salat, walaupun terkadang di antara mereka orang yang ikut perayaan di dalam memperingati hari kelahiran Nabi SAW, tetapi sangat disayangkan kehilangan pilar agama yang terbesar yang menjadi sebab keselamatan, yaitu salat. Ini adalah tentu di akhir dunia ini kondisi terbalik-balik. Kondisi terbalik-balik. Jadi yang penting tidak dipentingkan, yang kurang penting dijadikan nomor satu. Ya, yang usul, yang prinsip dalam agama itu disia-siakan. Kemudian yang bukan usul di dalam agama dijadikan sebagai sesuatu yang prinsip. Ini adalah tentu bagian daripada fitnah akhir zaman yang harus kita fahami untuk kita hindari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. As-salah, as-salah. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir. Wasiat yang harus kita tegakkan di rumah, anak dan istri kita. Kita jadikan bagaimana caranya mereka itu menegakkan salat. Karena Nabi SAW pernah suatu hari mengingatkan, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Siapa yang menjaga salat, dia punya cahaya, dia punya bukti, dia punya keselamatan di hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaga salat, maka dia tidak punya cahaya, dia tidak punya bukti, dia tidak punya keselamatan. Cahaya tidak ada, dia gelap. Seperti orang kafir, seperti orang munafik, gelap, tidak punya cahaya. Wala burhan, tidak punya bukti sebagai tanda umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tanda, tidak ada bukti kalau syahadatnya dulu benar. Wala najat, dan tidak punya keselamatan. Wa kana yaumul qiyamah, di hari kiamat, ma'a Qarun, dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay ibn Khalaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah ya nilai salat, wasiat Nabi SAW yang terakhir, yang juga beliau sabdakan saat beliau masih sehat. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Antara seseorang dan syirik serta kekufuran adalah meninggalkan salat. Jadi jaraknya adalah salat, pemisahnya adalah salat. Begitu salat tidak ada, maka dia tidak ada jarak dengan syirik, tidak ada jarak dengan kufur, tidak ada jarak dengan Qarun, Fir'aun dan Haman serta Ubay bin Khalaf, yaitu yang menyiksa Bilal, yang menyiksa para sahabat, yang para budak yang masuk Islam. Itu Ubay bin Khalaf, itu akan dikumpulkan bersama-sama orang yang tidak salat. Na'udzubillah min dzalik. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Dengan kita mengucapkan dua kalimat syahadat, itulah janji antara kita dan Allah. Nah, perjanjian kita dengan mereka adalah salat.
siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kufur. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Karena itu saudara kita seagama, bukan semua orang yang mengucapkan syahadat. Tapi kata Nabi SAW, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih fala tughfirullah fi dhimmatihi. Siapa yang salat dengan salat kami, salat 5 waktu, salatnya Nabi 5 waktu menghadap Ka'bah, wastaqbala qiblatana dan menghadap Ka'bah, dan mau memakan makanan sembelihan kami, maka itulah muslim. Itulah muslim, itulah saudara kita. Itulah muslim yang memiliki jaminan dari Allah dan jaminan dari Rasulnya, tanggungan dari Allah dan Rasul. Maka janganlah engkau mengkhianati Allah dalam tanggungannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi ini alhamdulillah kita sudah selesai. Kita ingin menyampaikan tentang kedudukan salat dalam wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salah wa ma malakat aymanukum itu yang disampaikan oleh Imam As-Sindi sebagai harta yang wajib dikeluarkan berupa zakat maupun hak para hamba sahaya, orang yang paling lemah yang harus ditunaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian kajian kita. Kemudian terakhir kesaksian istrinya yang memangku Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata sebelum wafat. Saat itu saya sandarkan kepalanya, disandarkan kepada dada Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah sangat mendengarkan apa yang beliau ucapkan dengan lirih. Allahumma ghfirli warhamni walhiqni birrafiq. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, dan kumpulkan aku dengan ar-rafiq. Kemudian ketika nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ada di pangkuanku, dia tidak sadar diri, lalu dia sadar kembali, lalu melihat ke langit-langit, lalu mengatakan Allahumma ar-rafiq al-a'la, Allahumma ar-rafiq al-a'la, Allahumma ar-rafiq al-a'la. Itulah kata-kata terakhir yang beliau ucapkan dalam meninggal dunia hari Senin tanpa khilaf di bulan Rabiul Awal berdasarkan ijma'. Dan jumhur mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan kita rezeki keimanan, keyakinan, memberikan kepada kita rezeki ittiba sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan kepada kita rezeki syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikumpulkan bersama Rasulullah dan para sahabatnya di surga. Allahumma amin. Taib, barakallahu fikum. Sekarang kalau ada yang bertanya kita persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ketika menjelang wafat yang dijelaskan itu menjelang wafat Rasulullah SAW berkata mati. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Kemudian jadi itu dalam surat At-Taubah, bagaimana Rasulullah SAW digambarkan, diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu qad ja'akum rasulun min anfusikum
telah datang kepada kamu Rasul, ya, dari diri kalian. Azizun alaihi ma qad ja'akum rasul min anfusikum. Azizun alaihi ma anitum, yaitu yang beliau sangat merasa berat apa yang memberatkan kalian. Jadi kalau ada yang memberatkan kita, Nabi itu merasa lebih berat daripada yang kita rasakan. Ya. Azizun, sangat berat dirasa oleh Nabi SAW, alaihi atas Nabi, ma'anitum, apa yang memberatkan kalian. Harisun alaikum, dan Rasulullah SAW itu sangat haris, sangat berambisi untuk memberikan manfaat kepada umatnya, kepada kita. Karena itu beliau berjihad dengan jihad besar, bagaimana menyampaikan hidayah kepada umat Islam, kepada umat manusia, walaupun beliau harus berkorban, ya, berkorban dengan luka-luka, dengan dihina, dengan diusir dan akan dibunuh dan seterusnya. Itu beliau jalani semuanya hanya karena memikirkan bagaimana bisa memberi hidayah kepada umatnya, kepada umat manusia, khususnya kepada umat Islam. Bil mu'minina raufur rahim, khusus kepada umat muslim, kepada umat mukmin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sifat kasih sayang. Punya sifat kasih sayang. Sangat sayang dan kasih kepada umat Islam. Inilah mengapa kita harus bersolawat kepada Nabi SAW sebagai salah satu bentuk taat kepada Allah dan Rasul, cinta kepada Rasul, dan juga syukur kepada Rasul SAW. Ya, karena kebaikannya melebihi kebaikan siapapun. Oleh karena itulah kematiannya, kewafatannya adalah musibah yang melebihi musibah apapun, yang bisa kita jadikan sebagai satu bahan untuk takziah, untuk meringankan duka kita. Oleh karena itulah ketika Isra Mi'raj, ketika ada kewajiban sholat 50 kali dalam sehari, Rasulullah SAW tidak tega. Dia minta kepada Allah bukan untuk dirinya tapi untuk umatnya. Bagaimana supaya umatnya diringankan seringan-ringannya. Akhirnya sampailah ke 5 waktu sholat. Ini semuanya dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk sebagai bukti kasih sayangnya kepada kita. Kalau beliau sanggup untuk sholat walaupun kakinya bengkak, tapi beliau memikirkan umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis Muslim diterangkan. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 36. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni. Rabbi, ucapan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad membaca surat Ibrahim ayat 36 yang bercerita tentang Nabi Ibrahim. Ya Rabb, innahunna, sesungguhnya patung-patung itu telah banyak menyesatkan manusia. Maka siapa yang mengikuti aku, dia adalah bagian dariku. Jadi Nabi Ibrahim juga prihatin kepada umatnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Lalu Nabi Isa alaihissalam juga berdoa untuk umatnya, sampai diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Maidah 118. Ini masih lanjutan ayat. Kata Nabi Muhammad SAW, sementara Isa alaihissalam berkata, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau menyiksa mereka, ya Allah, sesungguhnya mereka hanyalah hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa dan bijaksana.
Lalu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya setelah menceritakan kasih sayang Nabi Ibrahim untuk umatnya dan Isa untuk umatnya. Lalu Nabi mengangkat kedua tangannya lalu berkata, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku ya Allah, ampuni rahmati. Seperti itu kira-kira lanjutannya. Akhirnya Nabi menangis. Nabi SAW menangis karena ingat umatnya, karena kasih sayang kepada umatnya, walaupun kenyataannya banyak dari umatnya melupakan Nabi SAW. Untuk salawat pun tidak mau, untuk rujuk kepada sunnahnya tidak mau, untuk salat mengikuti Nabi saja tidak mau. Lalu setelah itu Allah Azza wa Jal di dalam hadis ini, Allah Azza wa Jalla kemudian berkata, ya Jibril, idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkik. Wahai Jibril alaihissalam, berangkatlah, pergilah temui Muhammad dan Tuhanmu lebih mengerti. Tanyakan kepada Muhammad apa yang membuatnya dia menangis. Lalu Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW. Lalu Rasulullah mengabarkan dengan mengatakan, lalu fa akhbarahu Rasulullah SAW bima qala wa huwa a'lam. Faqala Allah, ya Jibril idhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk. Lalu setelah ya Jibril mengabarkan apa yang disampaikan Allah, Nabi juga menyampaikan apa yang disampaikannya, apa yang dirasakannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, pergilah temui Muhammad, katakan kepada Muhammad, kami akan membuatmu ridha wahai Muhammad tentang umatmu. Inna sanurdik, kamu akan membuat kamu senang, fi ummatika tentang umatmu, wala nasu'uk, dan tidak akan membuat kamu kecewa atau kamu merasa ada sesuatu yang musibah ya menimpamu tentang umatmu. Riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah riwayat Imam Muslim. Allahumma ummati ummati memang diucapkan oleh Nabi SAW. Maksudnya adalah Allahumma arham ummati, Allahumma urfuk bi ummati. Ya Allah, sayangilah umatku. Ya Allah, kasihanilah umatku. Ya Allah, lemah lembutlah kepada umatku. Ya. Kemudian Nabi SAW mengabarkan dengan apa yang dikabarkan kepadanya. Dan tentu ada sesuatu yang dia lebih mengerti, ya tidak disampaikan kepada kita, tapi diantaranya adalah sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Wala nasu'uk itu adalah artinya kami tidak membuat kamu sedih, kami akan membuat kamu senang tentang umatmu dan tidak membuat kamu sedih. Itu maknanya, kata Imam Nawawi rahimahullah. Nurdik wala nudkhil alaika huznan bal nundil jami' insyaallah. Kami akan membuat kamu ridha, kami tidak akan membuat kamu sedih, kami akan menyelamatkan seluruh umatmu. Tapi yang dimaksud tentu sesuai dengan sabda Nabi SAW. Kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Jadi siapa yang taat kepada Nabi, itulah yang akan masuk surga, dan siapa yang tidak mau taat kepada Nabi, itulah yang menolak untuk masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah ketika pas wafat juga diucapkan lagi ummati ummati? Wallahu taala alam. Mungkin itu perlu penelaahan khusus kajian tentang detik-detik wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tentu dari banyak sisi bisa kita dekati, termasuk tentang seluruh wasiatnya. Ada berapa puluh wasiat Nabi kalau dikumpulkan menjelang wafat, misalkan apakah ada 6, ada 10, ada lebih dari itu. Nah, itu tentu dikumpulkan seluruh hadisnya ya. Ala sahibiha salawatullah wassalamu alaihi afdalus salat wa taslim amin. Nah, demikian wallahu taala alam. Taib. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul mengabarkan akan terjadi fitnah setelah meninggalnya Rasul, dan juga akan terjadi perbedaan
Lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara wasiat akhir beliau adalah, kan beliau sudah mengatakan, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas agama yang terang benderang. Di atas jalan al-mahajjah adalah torik, jalan yang terang benderang, malamnya seperti siangnya, maka tidak ada yang bergeser daripadanya kecuali orang yang menyimpang, orang yang sesat. Nabi SAW berwasiat, ya, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku sudah tinggalkan di tengah kalian dua pusaka, kalian tidak akan sesat selamanya selagi kalian berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Kemudian Nabi SAW juga berwasiat, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu alaihi bin nawajid. Ya, aku tinggalkan, pegangilah oleh kalian, yaitu sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Karena setiap yang baru dalam agama itu adalah muhdats, setiap yang muhdats dalam agama adalah bid'ah, setiap yang bid'ah dalam agama adalah sesat. Jadi Nabi SAW jalan solusinya adalah berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin serta sunnah sahabat. Ya, sesuai dengan hadis ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi sunnah Nabi, sunnah khulafa'ur rasyidin dan sunnah sahabat, petunjuk sahabat, yaitu salafus saleh radhiyallahu anhum. Itu yang harus dipegangi. Di sisi lain harus menghindari segala yang baru. Yang baru di bidang agama bertentangan dengan sunnah Nabi, sunnah khulafa'ur rasyidin dan sunnah sahabat. Itu, hanya itu, terang benderang, kaidahnya jelas, hanya tinggal mengamalkan saja. Walaupun memang beratnya itu di mengamalkan. Mengamalkannya seperti memegang bara api. Tapi kalau kita tinggalkan, kita memang tidak berat, tidak panas, cuma tidak selamat. Tapi kalau kita pegang, kita panas, cuma sebentar kok. Setelah itu kita selamat selama-lamanya. Nah, ikhwan fillah, Rasulullah memperingatkan, ikutilah sunnahku. Sunnah di sini adalah sunnah syar'iyah, sunnah dalam agama, maksudnya petunjuk Nabi. Kemudian muhdatsah dan bid'ah, setiap muhdats maksudnya fiddin, maksudnya dalam agama, adalah hukumnya bid'ah, bid'ah syar'iyah, bid'ah dalam agama. Bukan bid'ah dalam dunia, bukan bid'ah seperti alat komunikasi, alat transportasi, ya. Ya, bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Bukan itu bid'ah yang diperingatkan oleh Nabi. Seluruh ulama Ahlussunnah faham kalau masalah dunia itu adalah masalah yang hukumnya ibahah, hukumnya adalah mubah. Termasuk antum alamu bi umri dunyakum, kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Silahkan mau rekayasa pertanian model apa yang efektif, yang cepat, dan seterusnya, itu urusan kalian. Tapi Nabi diutus untuk urusan agama. Maka ikutilah sunnahku dan jauhi semua yang menyalahi sunnahku. Setiap perkara baru di bidang agama menyalahi sunnahku, menyalahi sunnah sahabatku, itulah yang namanya bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah finnar di neraka. Setiap bid'ah maknanya setiap muhdatsah dalam bidang agama menyalahi sunnah Nabi, finnar. Itu maksudnya. Dan sangat jelas, wasiat Nabi sangat jelas, ya. Makanya kita harus berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya kita bergabung ke barisan Ahlus Sunnah, menjadi Ahlus Sunnah, supaya kita selamat. Semangatnya supaya kita selamat. Dan mari kita jauhi sejauh-jauhnya segala hal yang baru dalam agama, lalu menyalahi petunjuk Nabi, menyalahi petunjuk Rasulullah SAW. Walaupun banyak orang melakukannya, walaupun ada fatwa ini dan itu, maka kita jauhi, karena kita tahu berdasarkan ilmu yang kita pelajari, ya. Kalau kita sudah tahu, sudah belajar ilmunya, sudah belajar bagaimana petunjuk Nabi, petunjuk sahabat, kita jauhi untuk keselamatan diri kita. Nah, itu adalah kuncinya. Nah. Nah. Itu kan pertanyaan yang tadi baru datang
Bicara saya tahu ada hakim tadi sebelum ditutupkan ada perintah hakim. Saya mau minta maaf. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi. Amin. Nah, insyaallah, mudah-mudahan. Setiap saat kita ada kesempatan, saya akan saya Insyaallah, amin. Baik, nah terakhir berkaitan dengan wasiat Rasulullah SAW, saya ingatkan dengan kesaksian ini kesaksian sejarah. Kesaksian sejarah inilah yang dimaksud dengan petunjuk Nabi, petunjuk sahabatnya sebagai satu cerminan, yaitu bagaimana sahabat Abdullah bin Mas'ud bercerita, sahabat Ibn Mas'ud bercerita hadis Muslim, siapa yang ingin bertemu Allah sebagai seorang muslim, muslim yang sah, muslim yang diterima, maka hendaklah menjaga sholat 5 waktu yang dikumandangkan azan untuknya. Jadi hendaklah menjaga sholat 5 waktu, sholat berjamaah yang dikumandangkan azan untuknya. Karena sesungguhnya Allah, kata Ibnu Mas'ud, telah mensyariatkan untuk nabi kalian. Ini sahabat Ibnu Mas'ud sedang bicara kepada tabi'in, kepada murid-murid sahabat. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan untuk nabi kalian sunnah-sunnah hidayah, dan itu adalah sunnah-sunnah hidayah. Dan di antara sunnah-sunnah hidayah, sesungguhnya sholat 5 waktu berjamaah di masjid yang dikumandangkan azan itu termasuk dari sunnah hidayah Nabi. Kalau kalian sholat di rumah-rumah kalian seperti sholatnya orang yang ketinggalan ini di rumahnya, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Kalau kalian sudah meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian sesat. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, la dalaltum. Dan tidak ada seorang yang berwudu di rumah, kemudian bagus wudunya, kemudian pergi ke masjid, dari masjid-masjid yang ada, kecuali ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala setiap langkahnya yang langkahkan menuju masjid ditulis satu kebaikan, dan setiap langkahnya diangkat 1 derajat kebaikan, dan setiap langkahnya dihapuskan darinya 1 keburukan. Sungguh aku masih ingat para sahabat Nabi SAW, tak ada satupun dari sahabat Nabi yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid-masjid kecuali orang munafik yang memang diketahui dengan jelas kemunafikannya. Sungguh di antara sahabat Nabi ada yang dipapah ke masjid, dipapah antara 2 orang, ya, sampai bisa berdiri di tengah shaf. Ini ma'asyiral muslimin rahimahullah, coba kita renungkan, itulah yang ada dalam sejarah, itulah salafus soleh, itulah sholat di hati para sahabat, itulah sholat di masyarakat sahabat, di masyarakat murid-murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, bagi para pecinta Rasulullah, bagi kita yang hadir semuanya yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita buktikan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan bukti pertamanya setelah syahadat adalah dengan menegakkan salat 5 waktu yang menjadi rukun Islam, Jangan sampai kita ridho ada bibi, ada paman, ada ayah, ada ibu, ada nenek, ada kakek di rumah kita yang belum sholat. Katanya sudah Islam tapi belum sholat. Ini PR besar. Tegakkan hujah dengan penuh kasih sayang supaya beliau-beliau bisa faham sholat, cinta sholat, dan mau belajar sholat sebisanya sehingga punya cahaya, punya bukti, punya keselamatan. Kalau wafat pun dengan enak anak cucunya ikut menyolati, ikut mendoakan sebagaimana yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pengajian akhir dari kajian kita. Ya, terima kasih kepada Pak Subhan, terima kasih kepada semuanya. Oh iya, bentar, saya lupa di akhir ini perlu saya sampaikan. Ya,
sampaikan tentang pesantren ya. Kita alhamdulillah dengan izin Allah Bapak Ibu, kita membangun untuk memenuhi sarana-sarana belajar. Terus kita sekarang membangun ya di SMP dilanjutkan, di SMA Putra Putri dilanjutkan ya, dan masih banyak yang mandek karena nunggu jadwal. Mahat Ali masih nunggu, nanti tahun depan masjid sudah pelebaran. Sekarang juga sedang pembangunan Masjid Putri. Jadi sekarang ini bangun Masjid Putri, bangun asrama putri, bangun kelas SMA Putra. Nah ini kemudian programnya Alhamdulillah sekarang sedang penerimaan pendaftaran santriwan santriwati baru untuk SMP dan SMA. Untuk SMP dan SMA ya, untuk SMP Masya Allah alhamdulillah sudah berjalan dan diberi izin untuk mengadakan ujian Diknas sendiri di pesantren sehingga kita bisa mengadaptasikan santri-santri kita untuk ujian, untuk tempatnya nggak perlu keluar. Alhamdulillah itu kemudahan dari Allah, jadi langsung bisa diberi kepercayaan, diberi izin untuk melaksanakan ujian sendiri. Oleh karena itulah kemarin karena keterbatasan kita minta bantuan wali santri untuk pengadaan komputer, karena wajib mulai sekarang ujian komputer ya, dengan komputer. Nah kemudian untuk SMP alhamdulillah, untuk pesantren kita, pesantren itu punya 2 jenjang SMP dan jenjang SMA. Kalau SMP sudah kelas 3 ini mau ujian, dan program unggulannya ya akidah yang benar, akidah salaf, akhlak yang benar, yang baik, kemudian Al-Qur'annya bacaannya bagus, dan hafalannya ya ada yang sudah 13 juz yang bagus, 12 juz, 11 juz dan seterusnya. Itu yang akan kita antarkan untuk wisuda 30 juz ketika SMA. Jadi program kita itu program 6 tahun. Jadi begitu masuk SMP ya diharapkan lanjut ke SMA ya, khususnya yang punya minat untuk menghafalkan Al-Quran, menjadi ahli Quran tanpa kehilangan ilmu umum ya. Kita selenggarakan langsung, bukan kejar paket dengan ujian Diknas. Itu harapannya ya menyiapkan anak-anak yang bisa menjadi kader pemimpin dalam agama dan dunia. Kemudian kita buka sekarang pendaftaran SMA. Silakan yang mau mendaftarkan, masih terbuka karena khususnya ini tahun pertama. Sebenarnya kita tidak ingin menerima dari luar, tapi belum bisa. Soalnya masih butuh persiapan sehingga ada yang dari dalam sekian puluh persen maju ke SMA, ada yang sekian persen yang ingin IPA itu keluar. Kan di tempat kita hanya menyelenggarakan IPS ya, SMA jurusan IPS dengan konsentrasi tetap unggulannya Al-Quran dan bahasa Arab insyaallah, supaya juga bisa melanjutkan kemana-mana lebih luas yaitu SMA IPS-nya. Dan monggo sistem online, kalau nggak bisa online langsung saja datang ke sana bawa anaknya biar tahu kerasan tidak, lalu dipandu daftarnya online-nya ya, ada petugasnya insyaallah tiap hari. Demikian para jamaah sekalian rahmatullah. Dan di akhir saya memberikan hadiah kepada tuan rumah Pak Wito, Bunti Pak Wito. Alhamdulillah. Ini buku Rohingya yang berwarna yang sudah dicetak. Ini yang soft cover, ada yang hard cover ya, tapi kayaknya yang hard cover agak ya habis ya karena percetakannya sibuk di akhir tahun. Nah sehingga masih menunggu ya, yang hard cover. Tapi isinya sama semuanya, art paper dan berwarna di dalamnya insyaallah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Pak Wito. Baik. Demikian jamaah sekalian Allah ya, yang lain karena saya bawa satu ya mohon maaf ya. Yang lain Pak Subhan belum. Pak Subhan belum. Ya nanti insyaallah. Nanti insyaallah Pak Subhan belum ya. Tak pikir kan di rumah Pak Subhan, ternyata di sini, berarti kan harusnya 2. Nah yang lain ya datang ke Al-Um sana ya.
Kalau mau menghadiahkan orang karena buku itu bagus untuk menyadarkan orang ya. Soalnya kaum muslimin Rohingya sampai hari ini tetap dibantai, tetap mengungsi dan sudah dilupakan orang, dan sudah ditambah lagi kejahatan dengan Amerika menjahati kaum muslimin sedunia dengan menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota penjajah Israel. Ya, itu luar biasa. Rohingya juga semakin mendelep. Dan saya ingatkan yang terjadi di Yaman, ingat, silakan dibuka di gensia.com, yaitu kesaksian dari pimpinan Al-Houthi Syiah yang dia mengatakan di dalam TV Fadak ketika ditanya di akhir halaqah, di akhir episode ini apa yang Anda ingin sampaikan, dia mengatakan nahnu fi harbin ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Aisyah. Kami sekarang ini sebenarnya perang kita sedang perang melawan Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Wasan wa la tada al harb auzaraha hatta nusqit ma yatabaqa min hurmati Abi Bakar wa Umar wa Aisyah. Kami tidak akan selesai perang, tidak akan meletakkan senjata sampai berhasil menghabisi sisa-sisa kehormatan Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Itu ucapan di televisi ya. Nah, ini saya berikan hadiah kepada orang-orang yang benci Saudi Arabia karena telah menyerang penjajah Al-Houthi, yaitu kudeta, ya pengkudeta Al-Houthi di Yaman. Jadi jemaah rahimahullah, ini saya katakan jangan mudah lupa dengan hal-hal yang prinsip. Kita itu ada peristiwa ini ganti, peristiwa ini ganti, lupa yang penting-penting, yang prinsip-prinsip. Itulah yang sebenarnya sedang mengancam kita dari Yahudi, dari Nasrani, ya, dari komunis, dari Syiah, dari liberal, sama saja. Ya, dari narkoba, naudzubillah, sama saja. 250.000 ton narkoba siap diselundupkan ke Indonesia, dan Indonesia tidak siap bagaimana cara menangkalnya. Jamaah rahmatullah, demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Malang Mengaji dengan transfer ke nomor rekening berikut. Jazakumullah khairan.